mengganggu kegiatan warga. Ya, saya dengan tugas membuat aksi nyata seperti terkait dengan budaya positif. Saya mau konsultasi kepada Bapak bagaimana agar budaya positif itu bisa kita terapkan di sekolah sesuai dengan visi dan sekolah kita, yang tidak bertanggung yang berbudaya dan berprestasi mandiri kita. Di dalam juga visi saya sebagai CGP, saya memberikan mewujudkan murid yang cerdas dan berkarakter sesuai dengan profil belajar Pancasila. Dan bagaimana kita agar semua itu bisa menerapkan budaya positif atau disiplin positif di sekolah. Mohon saran. Yang kedua dari calon tadi itu, jadi sebagai budaya positif ya, sesuai dengan pertanyaannya, maka silakan para bapak dan masing-masing kedua mencari ide-ide dari siswa tentang budaya positif. Orang tua, nah ini adalah sekolah juga sudah luas. Oke, terima kasih banyak Pak. Nanti Pak saya akan mencoba untuk mengangkat kepada Bapak yang lain. Saya akan mengadakan seminar atau pelatihan khusus supaya ini semua bisa sekolah kita, bukan hanya saya yang melaksanakannya, bisa dilaksanakan. Demikian juga nanti di kelas saya akan coba mencari ide yang bakal terkait dengan positif supaya murid-murid kita bisa dengan sendirinya meyakini dengan adanya nanti pelajaran kelas. Terima kasih banyak Pak. Mohon izin. Baik, pada hari ini izinkan saya untuk bisa berbagi dengan Bapak Ibu terkait dengan budaya positif di lingkungan sekolah. Saya sebagai CGP yang angkatan 10 BPDIP Provinsi Sumatera Utara angkatan 10 di Kabupaten Nia Selatan tahun 2024. Pada saat ini saya akan memaparkan materi tentang budaya positif di sekolah. Supaya nanti budaya positif ini dapat kita kembangkan di sekolah kita, supaya kita bisa melakukan prakarsa perubahan. Bukan hanya saya sebagai CGP yang dapat melakukannya, tapi kita sebagai Bapak Ibu Guru di SDN 078 549 Batu ini bisa secara merata menerapkan budaya disiplin positif di sekolah sesuai dengan saran dari Pak Kasep tadi, bahwa kita kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat dalam hal penerapan budaya positif. Budaya positif ini, arti budaya, kata budaya merupakan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi, yang memiliki arti budi, arti atau akal. Budaya merupakan seperangkat nilai, norma, kepercayaan atau tradisi dan praktik yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu masyarakat. Budaya juga mencerminkan cara masyarakat berinteraksi, berpikir, dan merasakan dunia di sekitarnya. Nah, adapun itu pengertian daripada budaya positif adalah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Pada zaman sekarang ini, di era yang baru ini, kita sebagai guru adalah menghamba pada murid, di mana murid itu kita tuntun mereka supaya mereka dapat mengenali pribadi mereka, dapat mengenali jati diri mereka. Kita tidak bisa memaksa Bapak Ibu. Kita adalah menuntun perkembangan mereka sesuai dengan kodrat alam mereka, sesuai dengan kodrat zamannya. Di zaman era digitalisasi ini berbeda pada saat sama-sama kita sekolah dulunya. Kita betul-betul hanya dari Bapak Ibu saja. Sementara sekarang ini murid-murid kita bisa belajar dari lingkungan sekitar,
dari YouTube, dari Instagram, dari Facebook, dan dari berbagai media elektronik lainnya. Jadi marilah kita kembangkan budaya positif di sekolah kita supaya murid-murid bisa berkembang sesuai dengan perkembangan konsepnya. Nah, ada beberapa konsep utama budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kita sebagai guru menuntut mereka sesuai dengan kodrat yang ada pada anak itu sendiri. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kepada kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat dan anak. Karena anak itu sudah dilahirkan ibarat biji benih. Kalau kita menanam padi di sawah, kita tentunya udah kian ada bibit unggulnya di dalam benih itu sendiri. Jadi kita ibaratkan kita sebagai adalah petani. Untuk dapat menumbuh kembangkan biji benih itu, kita memakai pupuk. Kita memakai sumber-sumber energi yang lain, misalnya air. Kita memakai matahari yang ada di lingkungan kita, sehingga kita bisa memupuk daripada biji benih tadi untuk tumbuh dan menghasilkan buah. Ya, demikian juga siswa kita, bahwa sudah ada kodrat alam bawaannya. Jadi kita sebagai guru memupuk. Apa kita pupuk? Yaitu dengan cara-cara membuat pembelajaran paradigma baru. Kita kembalikan mereka ke kodrat mereka masing-masing. Kita cari apa yang menjadi kekuatan mereka dan apa yang menjadi kelemahan mereka. Di dalam kekuatan mereka, kita membimbing mereka terus supaya kekuatan itu bisa tercipta kepada peserta-peserta lainnya. Di dalam kelemahan mereka, kita membimbing mereka supaya kelemahan itu bisa mereka tutupi. Nah, makanya adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak. Nah, tentu sebagai guru kita mempunyai impian yang baik agar murid-murid kita itu kelak bisa menjadi pengganti kita, bisa juga menjadi penuntut kita ke depan. Tidak banyak Bapak Ibu guru mungkin sekarang ini kita telah mengajar ada yang 10 tahun, 15 tahun. Udah banyak murid-murid kita yang sudah berhasil, yang sudah menjadi tentara, sudah menjadi polisi, sudah menjadi dokter, bahkan kita hanya di sini saja. Makanya pada zaman sekarang ini, mari kita membuat kita supaya mereka bisa berhasil. Penguatan positif atau rujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Kemudian segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak rujukan kita atau bisa murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru. Jadi kita tuntut murid itu supaya bukan hanya dari guru saja, supaya mereka juga dapat mengenali pribadinya, mengenali kekuatan yang ada pada dirinya untuk dapat tumbuh kembang di dalam bermasyarakat. Nah, disiplin positif ini sekarang ini yang sedang kita galakkan, bagaimana kita supaya sekolah kita terjalinlah disiplin positif. Berasal dari bahasa Latin disiplina, artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Maka demikian, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai dan dia yakini. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian tujuan mulia.
tentu kita sebagai pendidik Bapak Ibu, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Pada zaman era digitalisasi sekarang ini, kita perlu juga mendisiplinkan anak-anak kita. Ada cerita kemarin oleh Pak Polikaresor bahwa 1 hari tanpa HP. Itu hal-hal itu juga bisa kita adopsi. Baik di rumah kita berikan kepada orang tua maupun di sekolah. Tapi kita adopsi hal itu. Berarti 1 hari tanpa memegang HP. Hal-hal seperti itu, itulah hal positif yang perlu bisa kita terapkan sebagai keyakinan, bukan sebagai aturan. Kalau hanya sebagai aturan, terkadang anak-anak itu takut. Tapi kalau sudah menjadi budaya positifnya, kalau sudah menjadi nilai disiplin tersendiri baginya, maka dia bisa melaksanakannya. Berarti 1 hari tanpa HP itu hal kecil. Apa bunganya itu? Berarti ada kita merefleksi diri bahwa 1 hari itu tanpa pengaruh daripada dunia luar. Karena sekarang ini pengaruh dunia luar, kejadian di Jakarta sana, baru di sana terjadi, di sini kita udah bisa lihat. Nah, kita perlu terapkan kepada murid-murid kita. Tentu sebagai pendidik, kita adalah impian kita terbaik adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin. Itu adalah impian kita sebagai seorang pendidik. Nah, nilai-nilai kebajikan. Maksud dari nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang kita sepakati bersama, lepas dari perbedaan suku, agama, bahasa, maupun latar belakang seseorang. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Itulah nilai-nilai kebajikan itu. Apa profil Pancasilanya? Adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, bertindakan global, bergotong royong, dan kreatif. Itulah nilai-nilai kebajikan. Nah, bagaimana kita bisa menggali daripada nilai-nilai kebajikan yang sudah didapatkan anak sejak lahir? Itulah kita sebagai guru tuntut untuk bisa menggali, kita melakukan asesmen kepada murid-murid kita, bagaimana kita buatkan nanti aksi nyata di dalam kelas supaya nilai-nilai kebajikan itu bisa kita terapkan menjadi keyakinan kelas, bukan sebagai peraturan kelas. Karena kalau dia udah nilai kebajikan, udah menjadi nilai kebajikan, maka bisa diterapkan dan tidak akan dilupakan anak sampai dengan akhir hayatnya. Nah, apa saja nilai kebajikan itu? Ini dia: toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, Bapak Ibu, terkadang sebagai guru sering kita melewatkan satu hal. Terkadang dalam 5 posisi kontrol guru kita sering terlena. Di sini kita sebagai penghukum, ada konsekuensi dan restitusi. Dalam menegakkan peraturan apapun ataupun keyakinan kelas sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan pencegahan peraturan atau keyakinan kelas sekolah. Kita selama tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Jadi Bapak Ibu, marilah kita hindari kita sebagai penghukum, karena efeknya sangat banyak kalau kita menjadi penghukum. Dan anak itu takut kepada kita. Marilah kita menggali bagaimana kita supaya kita restitusi kalau ada permasalahan. Karena kalau sebagai penghukum tidak terencana, tiba-tiba murid atau apa yang terjadi tidak dilibatkan bersifat satu arah berupa hukuman fisik. Kalau konsekuensi, kalau kita Bapak Ibu kemarin sudah mengerjakan di dalam modul PMM itu ada di situ, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada di dalam refleksi di situ. Jadi kita kalau konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman jika guru selalu memonitor murid. Jadi mereka semua terkait perhatikan. Nah, kalau restitusi,
proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kalau ada permasalahan, kita kembalikan kepada murid itu, apa keyakinannya, sehingga dia bisa berubah sendiri. Saya ambil contoh, seperti yang saya lakukan kemarin itu, ada seorang yang Inggris yang namanya kelas 5, kemarin dia terlambat datang ke sekolah. Begitu saya lakukan restitusi, saya tanyakan kenapa dia bisa terlambat. Katanya, saya bisa terlambat karena terlalu lama bermain HP pada malam hari, sehingga dia terlambat bangun. Nah, begitu saya tanyakan lagi, bagaimana solusi supaya itu tidak akan terulang? Katanya, saya tidak akan bermain HP sampai larut malam, supaya bisa cepat bangun. Nah, saya coba konsultasi dengan orang tuanya, dan orang tuanya mengatakan bahwa akan mengingatkan sang anak tersebut untuk tidak terlalu lama bermain HP. Dan itu melalui restitusi. Kita mencari penyebab-penyebab lain dari kelakuan yang dibuatnya itu. Karena bukan disadarinya sebenarnya. Tapi ketika kita sudah bertanya, menggali daripada apa yang ada di dalam hatinya, ya kita mengetahui sebagai guru bahwa ada faktor-faktor lain yang menyebabkan dia terlambat sekolah. Kalau kita dari sebagai posisi penghukum, langsung kita berikan dia hukuman. Dan sini adalah sebagai posisi restitusi. Nanti ada di situ adalah sebagai posisi 5 posisi kontrol guru. Mari kita coba saksikan daripada video berikut ini. Bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Di 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Mau dia kamu jadi anak? saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Jadi posisi pembuat rasa bersalah
Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada les saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid.
Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. 7. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Ya Bapak Ibu, itulah kelima posisi guru tadi. Barulah kita bisa masuk kepada restitusi itu ketika kita sudah menjadi seorang manajer. Jadi terkadang saya juga sebagai pribadi selama ini menyadari bahwa saya sering berada di 3 posisi bawah: penghukum, pembuat merasa bersalah, dan paling penting saya sebagai teman. Untuk menjadi posisi manajer tentu tidak gampang Bapak Ibu. Kita membutuhkan pendalaman yang lebih lagi. Jadi marilah Bapak Ibu rekan-rekan sejawat untuk berlatih terus supaya kita bisa sebagai menguasai fungsi kontrol guru, yaitu sebagai posisi manajer. Dan ketika ada masalah, kita jangan menjadi penghukum, kita jangan memberikan konsekuensi, tapi kita awali dengan
restitusi. Kita bertanya supaya murid sendiri yang mau dan mampu untuk menyelesaikan permasalahannya. Itulah posisi kita Bapak Ibu. Sebenarnya apa yang sudah kita lakukan selama ini, kita perlu merefleksi diri. Jadi marilah kita saling merefleksi diri. Kalau saya sendiri sudah saya katakan tadi, ada 3 yang terbawa. Yang paling sering saya lakukan menghukum, membuat bersalah dan paling tinggi dalam menjadi posisi teman. Bapak Ibu, linknya nanti dan sudah saya berikan di grup kita. Silakan untuk diputar-putar ulang lagi sehingga sampai kita bisa melaksanakannya. Nah, kita lanjut Bapak Ibu, sebentar lagi. Nah, ini dari restitusi. Program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oleh Bapak Bosen tahun 2024. Itulah pendapat Bapak Bosen. Dan mari Bapak Ibu, saya ajak kita bersama-sama untuk setiap ada permasalahan kita lakukan restitusi kepada murid itu. Nanti pada akhir sesi nanti ada itu namanya sertifikat restitusi. Penghargaan, ya, kita bahas lagi ini. Nah, inilah ya kebutuhan dasar manusia. Kenapa kita harus melihat juga bahwa setiap individu itu mempunyai kebutuhan dasar. Itu setiap perilaku manusia mempunyai tujuan oleh kelas S. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Barangkali anak itu kebutuhannya tidak terpenuhi, makanya dia tidak melakukan hal-hal yang baik. Nah, inilah yang kebutuhan 5 dasar murid. Dan kita juga sebagai guru adalah kebutuhan bertahan hidup. Bahkan hewan sekalipun, kalau kita ganggu ulang, coba diperhatikan ulang Bapak Ibu. Ketika kita ganggu dia akan kembali mematuk kita. Demikian juga apalagi manusia. Dia memiliki kebutuhan bertahan hidup, yaitu survival. Kemudian itu sudah kalau teman-teman bertahan hidup ini sudah kebutuhan alam yang sudah terbawa sejak lahir. Harus terpenuhi kebutuhan bertahan hidup. Kemudian cinta dan kasih sayang, love and belonging. Jadi cinta dan kasih sayang di sini terkadang kita kurang. Karena misalnya peserta didik kita di rumah dia latar belakang keluarganya broken home. Misalnya bapak dan mamanya bercerai. Nah, bagaimana bisa terpenuhi cinta dan kasih sayangnya? Makanya dia sampai di sekolah dia memenuhi kebutuhan cinta dan kasih sayang itu. Makanya nanti bisa dia berbuat apa saja keinginannya karena cinta dan kasih sayangnya berkurang dari rumah. Dan makanya kita di sini untuk memenuhi kebutuhan 5 dasar ini kita perlu kolaborasi dengan lingkungan keluarga, dengan lingkungan perumahan mereka. Kemudian penguasaan atau power. Terkadang anak di saat dia mempunyai power, pandai, pintar, kita tidak memberikan dia pujian, kita tidak menghargai, makanya penguasaannya agak luntur. Toh juga nanti saya enggak kerja mati-matian, tapi saya tidak mendapatkan menghargai itu, saya tidak mendapat pujian. Jadi perlu juga kita memberikan pujian. Kemudian kebebasan. Terkadang si anak ini merontak karena dia tidak bebas. Pulang sekolah, makan, langsung pergi menderes. Tidak ada belajarnya lagi. Tidak ada yang diberikan kebebasan, waktunya untuk bermain. Kemudian kita sadari bahwa anak-anak kita itu masih beberapa fase. Misalnya kelas 1, kelas 2 masih fase A. Di kelas 3 dan 4 baru fase B. Dan 5 dan 6 fase C. Kita berikan mereka pemahaman-pemahaman sesuai dengan fase mereka. Jangan anak kelas 1, 2 yang masih fase A, kita berikan pemahaman yang fase C. Nah, di sini sebagai kebebasan ini. Kemudian adalah kesenangan, fun. Kita coba untuk kesenangan dong. Apalagi murid-murid kita. Makanya kita bola mereka merasa bahagia, merasa senang. Senang untuk belajar sendiri. Senang untuk datang ke sekolah. Karena kesenangan itu merupakan adalah kebutuhan dasar. Ketika kelima kebutuhan dasar manusia telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Seperti tadi saya ibaratkan murid adalah sebagai petani. Ketika tidak seimbang pupuknya, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau kita perhatikan padi, saya juga pernah menanam padi. Ketika kita kebanyakan memberikan pupuk KCL untuk akarnya, hanya akarnya yang banyak nanti, buahnya tidak banyak. Jadi harus seimbang antara KCL, pupuk urea dan pupuk NPK untuk buahnya.
Demikian juga kepada si anak tadi, dari 5 kebutuhan tadi harus seimbang semua. Jangan juga kebebasan terlampau maju. Sementara kesenangannya tidak terpenuhi. Jadi di sini nanti cinta dan kasih sayang terlalu tinggi, kemudian kebebasan tidak terpenuhi. Jadi di sini dari 5 kebutuhan dasar manusia ini harus saling terpenuhi. Nah, ini tadi sesuai dengan tadi yang sudah lihat videonya adalah mengenai 5 fungsi kontrol guru. Nah, ini dari kuis tadi sudah saya share untuk kita, sudah saya coba tadi. Nah, ini ada contoh kasus. Nah, kita masuk pada kelas dan ini nanti kita coba ambil di masing-masing kelas supaya kita buat sesuai dengan apa yang sudah ada di misi sekolah kita. Cerdas berkarakter, bertakwa dan mulia sudah profil pelajar Pancasila. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Mengapa menggunakan kata helm saat berkendara adalah keselamatan? Jadi contohnya Bapak Ibu, apa kegunaan helm saat berkendara? Orang berpikir misalnya itu adalah melindungi kepala. Jadi kata umumnya adalah keselamatan. Misalnya, kenapa menggunakan masker dan mencuci tangan? Kalau ini adalah aturannya, kalau ini adalah keyakinannya, adalah untuk menjaga kesehatan, nilai kebajikannya. Jadi kenapa harus mengembalikan buku pada tempatnya? Supaya keyakinan kita adalah menghargai orang lain dan disiplin. Jadi kita, kalau dia peraturan mudah untuk dilanggar, tapi kalau dia udah keyakinan, kalau seseorang sudah meyakini, maka dia wajib untuk melakukannya. Dia akan mengingat terus. Seperti kita, misalnya kita meyakini agama Kristen. Jadi dengan upaya kita yakini agama Kristen. Saudara kita juga yang beragama Muslim, dia meyakini bahwa agama Muslim dan agama Muslim yang diikuti. Demikian keyakinannya. Kalau hanya aturan-aturan itu, sering ada kiasan aturan ada untuk dilanggar. Jadi kalau sudah keyakinan, maka dalam diri kita sendiri muncullah nilai-nilai kebajikan itu. Berarti kesadaran sendiri kalau ketika kita berkendara kita memakai helm. Karena di dalam benak kita adalah menjaga keselamatan. Nah, begitu juga kalau kita menggunakan masker dan mencuci tangan. Terkadang anak-anak kita makan apa itu mencuci tangan. Karena dia tidak tahu nanti kuman-kuman itu ada di tangannya, maka dia bisa diare. Nah, maka terganggulah kesehatannya. Maka itulah nilai-nilai kebajikan yang kita. Nah, ini nilai-nilai kelas. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama apapun. Nah, ada beberapa contoh-contoh keyakinan kelas yang ada di sini. Misalnya berperilaku jujur, kemudian bertanggung jawab, saling menghargai, ramah, sopan dan peduli, menyimak dengan baik. Itulah salah satu keyakinan kelas. Nanti kita coba gali di dalam kelas kita masing-masing. Kita berikan nanti post-it kepada murid-murid kita. Kita ada post-it di sini beberapa orang. Biarkan mereka menulis apa keyakinan mereka sendiri. Mereka tulis, kita sebagai guru perlu mengontrol mereka dan kita paparkan semua apa yang Tuhan beri. Kalau misalnya di kelas kita ada 18, seperti kelas saya 25, maka 25 lembar nanti kita tempel. Baru kita simpulkan. Kita misalnya ada 7, berarti ada 8 garis besarnya untuk buat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu nanti kita bawakan di dalam kelas kita masing-masing. Dari rangkuman nanti keyakinan kelas itu dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, barulah kita buatkan adalah keyakinan sekolah. Itulah penerapan budaya positif yang kita lakukan di sekolah. Misalnya saling menghargai. Jadi murid-murid kita begitu datang menyapa kita sopan dan begitu juga kepada temannya, dan kita budayakan budaya 3S. Bisa saja budaya 3S. Sapa, senyum, salam. Jadi itulah kita orang timur juga membudayakan demikian. Nah,
Bapak Ibu nanti untuk contoh-contoh keyakinan kelas nanti bisa kita searching juga dari Google. Kita juga nanti kita berikan pertanyaan-pertanyaan tematik pada murid-murid kita untuk kita buatkan satu keyakinan kelas di dalam kelas masing-masing, sehingga nantinya dari beberapa keyakinan kelas yang sudah ada di kelas-kelas kita buatlah satu keyakinan sekolah kita. Kita kumpulkan nanti, baru nanti kita sharingkan kepada orang tua dan kita sharingkan kepada komite sekolah kita dan stakeholder yang ada di lingkungan kita. Sehingga hal ini menjadi suatu nilai budaya positif yang kita laksanakan di sekolah SDN 78 549 ini. Bapak Ibu untuk melanjutkan, nanti bisa kita belajar lebih lagi. Dan sekarang kita masuk daripada segitiga restitusi. Nah, ini dia segitiga restitusi tadi untuk permasalahan tadi. Kalau ada masalah, kita lakukanlah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita dulu menstabilkan identitas murid tadi. Jangan kita hardik. Kita berikannya kebebasan dulu keleluasaan. Jadi kita pantau terus dia, kita pantau apa kesalahannya dulu. Misalnya tadi adalah terlambat. Dari contoh tadi adalah Nare yang terlambat 20 menit. Jadi kita dulu kita stabilkan identitasnya dulu. Setelah kita menstabilkan identitasnya, baru kita masuk pada validasi tindakan yang salah. Apa yang salahnya? Kita masuk pada validasi tindakan yang salah. Nah, baru kita menanyakan keyakinan apa yang sudah dilanggar. Jadi dengan kita sudah membuat tadi keyakinan kelas, otomatis tidak ada yang melanggar. Berarti datang tepat waktu. Berarti yang dilanggar adalah peraturan kelas mengenai disiplin waktu. Berarti di dalam benak dia keyakinannya ada yang dilanggarnya. Nah, sini kan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kita bertanya terus karena kita adalah sebagai posisi manajer, bertanya kepada murid. Nah, kita tetap berpacu pada segitiga restitusi ini, Bapak Ibu. Dan kita sebagai guru tentu harus menguasai adalah posisi sebagai manajer, sehingga budaya positif di sekolah kita dapat berjalan dengan baik. Nah, ini dia langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Misalnya contoh pertanyaan, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan hal ini. Bapak Ibu kita tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi kita tidak serta-merta mencari siapa yang salah, tapi kita fokusnya adalah mencari solusi. Kamu berhak merasa begitu. Kemudian untuk langkah kedua adalah validasi tindakan yang salah. Untuk pertanyaannya, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih mudah dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu pasti bangga pada dirimu sendiri karena kamu melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Itulah contoh-contoh pertanyaan dalam hal memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian langkah-langkah di dalam menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai umum yang sudah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi seperti orang apa? Bagaimana rasanya jadi orang seperti itu? Jadi intinya Bapak Ibu, sebagai posisi manajer kita terus bertanya menggali. Biarlah siswa itu sendiri yang memberikan jawaban sesuai dengan keyakinannya. Jadi kesimpulan Bapak Ibu, budaya positif kita lakukan menjadi disiplin positif. Kita terapkan dalam keyakinan kelas, kemudian kita lakukan dia sebagai posisi kontrol guru adalah sebagai manajer. Baru kalau ada permasalahan kita bawa ke dalam segitiga restitusi. Jadi inilah kesimpulannya, budaya positif baru bisa tercapai ketika ada disiplin positif. Disiplin positif ini itu kita buatkan dulu keyakinan kelas di dalam kelas kita masing-masing, sehingga nanti kita buat setelah keyakinan kelas di kelas masing-masing baru kita buat keyakinan sekolah. Nah, ini posisi kontrol guru kita harus sudah di level posisi manajer. Baru kita bisa menjalankan segitiga restitusi. Otomatis dengan ini juga apa yang digaungkan pemerintah sekarang adalah perundungan dan bullying bisa teratasi ketika tidak ada budaya positif ini, disiplin positif, keyakinan kelas, dan kita
pakai dengan segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah posisi kontrol guru? Di manakah kita? Dari Bapak Ibu mungkin ada saran dan masukan, saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama sekali, saya pribadi, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, di mana pada pagi yang berbahagia ini dalam kawasan kami, guru-guru SD Negeri Botoili. Di dalam paparan Bapak, di sini saya pribadi udah tahu di mana ada saya di sini. Karena diimbangi dengan beban kita dalam pendidikan ini. Kalau banyak beban kita, kalau terlambat anak-anak itu, kita nggak fokus lagi. Kenapa nggak fokus? Karena apa yang ada di benak hati kita, apalagi cepat emosi, baru kita sadari nanti, oh Tuhan Yesus sebenarnya anak ini bukan seperti ini saya buat sama dia. Saya sadarkan dia. Itu pun kalau cepat kita mengerti dan menyadari. Makanya bukan hanya pendeta di gereja sana, karena kita ini guru loh. Tuhan Yesus saja dipanggil dia rabi. Kalau bukan Roh Kudus yang menyadarkan kita dalam hal pendidikan ini, kita tidak terfokus. Tetapi kalau Roh Kudus membimbing, mengarahkan kita, pasti anak-anak kita lebih baik dari kita. Amin. Makanya dalam hal paparan Bapak, mudah-mudahan nanti Bapak ke depan ini menjadi guru penggerak untuk tahun depan ini. Tapi saya rasa Bapak boleh Noel mikir ke Bapak Kiawat memberi pembawa boleh. Tolong benahi dulu sekolah kita. Baru nanti yang lain-lain itu yang datang-datang, tamu-tamu Bapak yang menanya-nanya di sini. Biar kita semakin paham, apalagi kami yang tua-tua ini. Lebih banyak kami memakai yang 1, 2, 3 itu. Bukan lagi manajer kami. Nggak saya ada di lama. Nah, itulah yang mudah-mudahan paparan Bapak ini menjadi berkesinambungan. Dan biarlah ke depan ini nanti Bapak lebih bertambah-tambah lagi. Amin. Biar lebih bertambah-tambah lagi demi pendidikan kita di SD Negeri Botoili ini. Dan apalagi Lelewang tercinta dan yang Selatan tercinta, apalagi Indonesia tercinta. Sekian saja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan kepada Ibu. Terima kasih Bu. Nah, inilah kenapa saya mau berbagi. Biarlah ilmu-ilmu yang ada itu jangan hanya mana di situ, dan biarlah jangan hanya saya sebagai salah satu penggerak yang bisa untuk mengetahui hal ini, karena ilmu ini alangkah sayang kalau hanya mana di situ aja tidak kita berikan kepada Bapak Ibu. Jadi saya mohon maaf atas kekurangan penyampaian. Mungkin di lain waktu bisa kita semakin saling share lagi bagaimana, dan harapan kita buat suatu komitmen bahwa kita akan membuat keyakinan kelas. Bagaimana Bapak Ibu, kita punya komitmen untuk membuat keyakinan kelas. Kita komitmen. Terima kasih Bapak Ibu. Dan jadi mari kita mulai dari diri untuk membuat komitmen itu, sehingga saya yakin 1-2 tahun ke depan SD Botoili semakin maju, SD Botoili semakin ke depan, dan SD Botoili semakin dikenal. Marilah kita tingkatkan untuk kita bersama belajar. Sekarang faktor usia bukan jadi kendala. Kami yang muda-muda ini mungkin bisa berbagi dengan Bapak Ibu untuk bisa saling, karena sekarang berbagai pembelajaran ini sudah dibuat dalam bentuk video-video,
sehingga bisa kita saling berbagi. Kapan ada waktu Bapak Ibu untuk kosong bisa menonton sendiri dan bisa memahami sendiri. Karena mungkin kalau kami harus membaca, tapi kalau saya rasa kalau Bapak Ibu tidak suka membaca tapi suka menonton, bisa ada waktu luang bisa ditonton berulang-ulang. Nanti beberapa link akan saya kirim ke grup kita. Demikian saja, atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Salam. Salam. Yahoo. Yahoo.